Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Humas yang ke-11 ada yang beranggotakan saya Muhammad Rizky dengan NIM 2101030081 Dan saya Asudipto Wijaya dengan NIM 2101030089. Dan saya Irma Abdillah dengan NIM 1701030049. Dan selanjutnya ini saya Fahmi Jamil Arif, NIM-nya 18010300100. Di sini saya akan menjelaskan chapter 1 mengenai public relation. Yang pertama, apa itu public relation? Relation atau yang sering kita sebut juga dengan humas, dengan ruang lingkup kegiatan yang menyangkut baik individu ke dalam maupun luar individu, dan semua kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga atau organisasi. Public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Public relation merupakan fungsi manajemen perusahaan atau organisasi yang memberikan masukan dan nasihat terhadap berbagai kebijakan yang berhubungan dengan opini atau isu publik yang tengah berkembang. Selanjutnya saya akan menjelaskan konsep public relation. Public relation sendiri bukanlah ilmu tradisional yang digunakan untuk menghadapi tujuan-tujuan sesaat. Public relation perlu direncanakan dalam suatu pendekatan manajemen kepada target-target publik tertentu. Di sisi lain, public relation melakukan komunikasi dengan cara membujuk atau persuasif. Oleh karena itu, kita sering disebut secara sepihak bahwa profesi public relation adalah profesi membujuk atau persuader. Definisi yang sangat umum diberikan oleh John E. Marston yaitu public relation is planned, persuasive communication designed to influence significant public. Public dalam public relation menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama ada public internal dan eksternal, dan yang kedua ada public premier, sekunder, dan marginal. Yang ketiga ada publik tradisional dan publik masa depan. Yang terakhir ada silent majority and vocality majority. Selanjutnya saya akan melanjutkan dari Asfa Dipta Wijaya, yaitu karakteristik public relation. Menurut Onong Ujana Effendi mengemukakan esensi public relation yang disebut sebagai ciri-ciri public relation yakni sebagai berikut. Yang pertama, adanya komunikasi dua arah, yaitu adanya hubungan timbal balik antara praktisi humas dengan publik yang saling menguntungkan. Yang kedua, adanya sifat yang terencana, yaitu praktisi humas selalu menyusun kegiatan atau tindakan jauh sebelum kegiatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan kebaikan dan keburukan yang kemungkinan terjadi. Yang ketiga, berorientasi pada organisasi, yaitu praktisi humas akan selalu bekerja yang terbaik untuk organisasinya. Yang keempat, humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang berlangsung dua arah secara timbal balik. Yang kelima, humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh manajemen suatu organisasi. Yang keenam, publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik intern dan ekstern, atau yang bisa dimaknai dalam atau luar. Yang ketujuh, operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologis baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik. Hubungan antar publik, interrelasi antar publik. Mempunyai ciri khas interrelasi antar publik karena pelaku kegiatan komunikasi public relation masing-masingnya adalah publik, atau dengan kata lain kedua belah pihak yang berhubungan adalah publik. Komunikatornya publik, demikian juga komunikannya. Yang kedua, komunikasi dua arah atau timbal balik.
Public relation mempunyai ciri khas yaitu komunikasi timbal balik. Sebab tujuan public relation dalam menciptakan dan meningkatkan citra yang baik dari organisasi kepada publik yang berkepentingan. Yang ketiga, melekat dengan manajemen. Public relation mempunyai ciri khas yaitu inherent dengan manajemen. Sebabnya adalah public relation melekat pada eksistensi manajemen, atau dengan kata lain tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Dengan manajemen, demikian konsekuensinya di mana ada manajemen di situ ada public relation. Begitu juga sebaliknya, ada public relation pasti ada manajemen. Oke, yang keempat ada peran public relation atau yang bisa disebut dengan PR, yaitu pada intinya adalah sebagai berikut. Sebagai komunikator atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diawali dengan publiknya. Membina relationship yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Peranan backup manajemen yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. Membentuk corporate image artinya peranan public relation berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Kalau dipaparkan secara rinci, 4 fungsi utama public relation tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertindak sebagai komunikator dalam kegiatan komunikasi pada organisasi perusahaan. Prosesnya berlangsung dalam 2 arah timbal balik. Ini di satu pihak melakukan fungsi komunikasi berlangsung dalam bentuk penyampaian pesan dan menciptakan opini publik. Kedua, membangun atau membina hubungan yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan eksternal, khususnya dalam menciptakan saling mempercayai dan saling memperoleh manfaat bersama antara lembaga atau organisasi perusahaan dan publiknya. Ketiga, peran backup manajemen dan sebelumnya dijelaskan bahwa fungsi public relation melekat pada fungsi manajemen. Berarti ia tidak dapat dipisahkan dari manajemen. Menurut teori, bahwa proses tersebut melalui tahapan yang terkenal POAC, yaitu singkatan dari planning, yaitu perencanaan, organisasi atau pengorganisasian, aktualisasi atau penggiatan, dan controlling, pengawasan. Lalu diikuti unsur lain yang terlibat dalam proses melakukan komunikasi 2 arah untuk menunjang kegiatan bagian departemen lainnya. Keempat, menciptakan citra perusahaan atau lembaga, corporate image, yang merupakan tujuan atau goals akhir dalam suatu aktivitas program kerja PR, baik untuk keperluan publikasi maupun promosi. Peranan public relation mencakup bidang yang luas, menyangkut hubungan dengan berbagai pihak, dan tidak hanya sekedar berbentuk relation. Bagaimana meningkatkan kesadaran pengertian dan pemahaman tentang aktivitas perusahaan atau lembaga? Pengertian dan pemahaman tentang aktivitas perusahaan atau lembaga termasuk membentuk sikap yang menyenangkan, etikat baik, toleransi, saling pengertian, dan saling mempercayai. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi public relation. Apa itu citra perusahaan? Citra perusahaan adalah gambaran singkat mengenai sebuah organisasi atau perusahaan yang diciptakan melalui akumulasi pesan-pesan yang diterima melalui pengalaman yang dirasakan oleh seluruh indera. Citra perusahaan adalah kesan, perasaan, gambaran, atau persepsi publik atau konsumen terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan nama bisnis, arsitektur, variasi dari produk, tradisi, ideologi, dan kualitas yang disengaja diciptakan sebagai cemilan dari identitas sebuah organisasi atau perusahaan. Citra perusahaan merupakan salah satu aset terpenting yang selayaknya harus terus-menerus dibangun dan dipelihara. Citra yang baik merupakan perangkat kuat bukan hanya untuk menarik konsumen dalam memilih produk atau perusahaan, melainkan juga dapat memperbaiki sikap dan kepuasan pelanggan terhadap perusahaan. Yang berikutnya ada strategi pembentukan citra perusahaan. Adapun strategi yang dapat dilakukan untuk membentuk citra perusahaan antara lain dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membentuk persepsi segmen sasaran. Citra yang ingin dibentuk harus mencerminkan jati diri perusahaan yang sebenarnya, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua, memelihara persepsi, upaya mempertahankan citra dengan mempertahankan pelaksanaan program periklanan dan public relation sesuai dengan perusahaan.
Yang ketiga, mengubah persepsi segmen pasaran yang kurang menguntungkan. Perusahaan yang dikelola secara profesional akan berusaha keras mengubah persepsi segmen sasaran yang tidak menguntungkan dengan berbenah diri dari dalam. Opini publik atau pendapat umum adalah pendapat kelompok masyarakat sintesis dari pendapat diperoleh oleh suatu diskusi sosial dari pihak-pihak yang berkepentingan secara umum. Opini publik dapat dikaitkan sebagai pendapat yang dinyatakan secara terbuka. Pendapat mengenai masalah-masalah publik dan pendapat masyarakat sebagai suatu kelompok dan bukan pendapat kelompok yang lebih kecil yang terdiri atas beberapa individu memilih opini publik didasarkan kepada jumlah mayoritas yang efektif dan bukan pada jumlah mayoritas secara keseluruhan. Opini publik menggunakan subjek berupa permasalahan baru yang mengandung pernyataan yang bersifat kontroversial dari sifat reaksi pertama atau sebuah gagasan baru. Ada beberapa pendapat dari para ahli mengenai pentingnya opini publik. Opini publik memiliki kaitan erat dalam perusahaan. Opini publik dapat menjadi cerminan bagi suatu perusahaan untuk meningkatkan kualitasnya lebih baik lagi. Berikut pengaruh opini publik dalam perusahaan. Yang pertama itu atau yang ke-1 itu, opini publik dapat mengenal atau sebaliknya mengecilkan citra suatu organisasi. Misalnya kegiatan CSR yang dilakukan oleh suatu organisasi dapat menimbulkan citra positif ataupun citra negatif. Organisasi sekaligus membentuk opini publik. Sementara jika di pemberitaan korupsi yang dilakukan oleh salah satu anggota organisasi, hal itu dapat menimbulkan opini publik yang negatif. Ini terkait dengan citra permasalahan atau bisa dikaitkan juga dengan citra perusahaannya. Dan yang kedua itu, opini publik memantau tingkat kepercayaan publik atau yang bisa disebut masyarakat terhadap organisasi. Tingkat kepercayaan ini niatnya akan mempengaruhi keputusan-keputusan masyarakat terhadap produk organisasi. Dan yang ketiga itu, opini publik dapat mempengaruhi eksistensi atau keberadaan organisasi. Nah, selanjutnya itu, jika opini publik yang tercipta negatif, maka masyarakat pun tidak akan mengizinkan keberadaan perusahaan tersebut di daerah mereka, dikarenakan takut ada bencana-bencana yang tidak diinginkan atau penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan masyarakat atau keluarga-keluarga mereka yang terkena penyakit dari kotornya perusahaan itu. Nah, masyarakat pun juga ingin meminta untuk anak-anaknya atau bisa dibilang yang dia kenal-kenal dan bisa dibilang juga kerabat-kerabatnya untuk bekerja atau bergabung dengan perusahaan tersebut.